Menurut saya, Lokahita dan Sudawirat sangat mengenal Gunung Dadakan itu dan wilayahnya. Jadi tidak ada salahnya dan sangat tepat kalau mereka berdua yang diutus ke sana. Apa tidak perlu mengirim utusan resmi dari Pini Sepuh atau pejabat Mawapati? Kedatangan Sudawirat dan Lokahita ke sana hanya untuk menyelidiki kebenaran tentang desas-desus itu tadi. Saya kira lebih tepat mengirim pendekar ketimbang pejabat Mawapati yang akan membuat kami tuo atau kepala desanya malah mengada-ada karena harus menerima pejabat. Benar kan? Ya, dan perlu diketahui, menurut desas-desus pula, Gunung Dadakan sudah menjadi negara baru. Kalau memang benar ada negara baru di sana, maka yang paling tepat adalah mengirimkan pendekar ke sana daripada pejabat. Bagaimana pendapat kalian? Maaf, Gusti Prabu. Saran Paman Pini Sepuh Rikmaseta sangat tepat, Gusti. Kasinggihan dau, Gusti. Kami sependapat. Ya. Bagaimana Sudawirat? Lokahita, kalian siap untuk melaksanakan tugas pengamatan itu? Kami siap akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, Gusti Prabu. Kalau begitu, berangkatlah kalian. Hari ini juga. Sendiko dawu, Gusti. Sudawirat, ada sesuatu yang akan kuberikan padamu. Sendiko dawu, Gusti. Pakailah cincin ini. Jika terjadi apa-apa, ada hal-hal yang ingin kau sampaikan, cukup bicara pada cincin itu. Aku pasti akan mendengar dan akan menanggapi apa yang akan kamu katakan. Sendiko dawu, Gusti Prabu. Dia sudah mengalami kemajuan. Bagus. Bagus sekali. Sangat bagus, Jaka. Itu sangat sempurna. Itu semua berkat bimbingan Paman Suliwa, Popo. Iya. Tapi harus diingat,
Tujuan utamanya adalah untuk memberi contoh nyata pada para pandega tentang apa yang harus mereka lakukan kalau di medan laga nanti mereka harus menghadapi berkelompok-kelompok prajurit yang siap serang seperti tadi. Ya, ya. Saya sangat setuju, Liwa. Tapi, kalau latihan jangan pakai pedang, tombak, dan panah yang asli. Iya. Itu sangat berbahaya, sangat besar risikonya. Oh ya, Wirat. Iya, saya mengerti. Baik, kita latihan lagi. Salah satu dari kalian menjadi aku, dan salah satu dari yang lain menjadi Jagat Satria. Silahkan. Jagat, kami mau pergi. Baik-baiklah menjaga diri dan tetaplah berlatih dengan pamanmu Suliwa ya. Ibu dan Bopo mau kemana? Ke Gunung Dadakan. Mencari Kontawijaya Danu. Jadi kamu sudah tahu? Tentu saja sudah tahu. Karena saya ingin sekali mendapat tugas dari Gusti Prabu untuk mencari senjata itu. Ini tugas orang tua, Jagat. Tugasmu adalah tetap berlatih dan menjaga keamanan Malwapati. Iya, iya Bopo. Sebenarnya. Selamat jalan. Gunakan ya. Hei, apa ini? Kenapa kalian belum berangkat juga? Apa jadinya nanti? Kalau kalian kalah cepat dengan yang lain? Kalah cepat tidak mungkin, Sang Prabu. Kita ini siluman. Kecepatan lari segaun lanang dan kecepatan terbang ketiga putri kita tidak tertandingi siapapun juga, Sang Prabu. Iya, lalu kenapa kalian tidak segera berangkat? Kita belum mendapatkan kata sepakat. Apa? Kata sepakat? Kata sepakat apa? Untuk siapakah Kontawijaya Danu itu? Kalau senjata Sang Yang Batara Surya itu benar-benar bisa kita temukan. Tentu saja untuk kita bersama Segaun Lanang. Dengan senjata pemungkas yang konon diciptakan dari taring Batara kala itu, impian kita untuk menghancurkan Malwapati akan tercapai. Tapi, siapa yang berhak memegang senjata itu, Romo? Hei, kenapa kamu bicara begitu? Saya tahu, Sang Prabu. Kenapa kata sepakat harus dicapai dulu, sebelum Kontawijaya Danu di tangan. Kenapa? Sebab Kontawijaya Danu, senjata yang luar biasa, yang tak tertandingi kedahsyatannya. Gunung hancur. Dan laut pun bisa teraduk, kalau keterjang oleh kedahsyatannya, Sang Prabu. Maksud Kisar dulu? Barang siapa yang memegang Kontawijaya Danu akan menjadi sombong, adigang, adigung, dan cenderung memandang rendah kepada yang lain, Sang Prabu. Kami tidak menginginkan itu terjadi, Romo. Itu tidak akan terjadi pada Romo. Temukan dulu Kontawijaya Danu. Baru setelah itu, kita bicara selanjutnya. Ayo cepat berangkat. Baik, Romo. Percaya tidak, Ki? Ki Hanucara yang lari ke sini itu. Iya. Ayo cepat. Iya. Itu Kakang Hanucara. Tapi, mana Kakang Hanubawa? Kenapa mereka tidak naik perahu? Apa yang harus kita lakukan, Ki? Hadang mereka dan hadapkan padaku. Baik, Ki. Ayo, cepat. Jangan sampai mereka menemukan kita. Ayo.
Hei, bukankah kalian... Cukup! Akhirnya kita bertemu lagi. Kenapa kalian menyerang aku? Hah? Mana Hanusara? Mana Kakang Hanubawa? Kenapa Kakang jalan kaki? Mana perahu terbang Kakang? Singa Maruta dengan kekuatan dahsyat Rahwana rajanya telah membunuh Kakang Hanubawa dan menghancurkan perahu-perahu kami Hanusara. Hanubawa mati. Kenapa bisa begitu, Kang? Konta Wijaya Danu penyebabnya. Konta Wijaya Danu? Iya. Saya tahu, Kang. Pasti Kakang Hanubawa sangat bernafsu menginginkan senjata yang ada di Gunung Dadakan itu, kan? Iya. Ikut berlomba mencari Konta Wijaya Danu. Itu jelas bodoh. Kenapa kamu bodoh-bodohkan Kakang Hanubawa? Apa salahnya kalau dia menginginkan senjata Konta Wijaya Danu? Hei, Hanusara, apa kamu tidak tergiur dengan senjata itu? Hah? Saya sangat tergiur, Kang. Tapi, ada cara aman untuk mendapatkannya. Cara aman untuk mendapatkannya? Iya. Bagaimana itu? Biarkan yang berlomba pada berlomba. Kita tidak perlu ikut, Kakang. Kita tunggu saja siapa pemenangnya. Setelah kita tahu persis siapa pemenangnya, maka dari dialah kita rebut senjata itu, Kang. Adi Hanusara benar. Tapi kenapa bukan cara itu yang kita tempuh? Kalau Kakang Hanucara setuju, lupakan Kakang Hanubawa yang sudah tiada. Lupakan permusuhan dan kesalahpahaman di antara kita. Saya kira tidak ada salahnya kalau kita bersatu kembali demi kejayaan Gunung Kelut, Kakang. Iya, adikku. Kita memang harus kembali bersatu. Hati-hati, Wira. Kabut ini sengaja mencegat kita. Kita tidak bisa menembusnya, Wira. Apa yang harus kita lakukan? Kamu tidak akan menambah perulanan dan sudah Wira. Hei! Siapa kalian? Jangan lari! Mokahita. Mokahita,
Sang Maharsi. Gadis tadi Kaisti namanya. Kaisti? Ya, anaknya Kumudani, wanita setengah siluman penghuni gua Kumudani. Lalu, kenapa dia mengaku-ngaku sebagai anaknya Sudawirat dan memastikan saya tidak akan bertemu lagi dengan Wirat? Apakah ini berarti Wirat pernah pergi meninggalkan saya lalu selingkuh dengan ibunya? Atau... Pergilah kau ke gua itu. Apapun halangan yang akan menghadangmu, masuklah. Karena di sana ada jawaban dari semua pertanyaanmu. Iya, Sang Maharsi. Saya akan ke sana. Saya akan masuk ke gua itu. Tapi... Jangan khawatir. Terimalah gelang ini. Dengan gelang ini kamu akan mudah memasuki gua itu. Pakailah. Terima kasih, Sang Maharsi. Cepatlah ke sana. Aku menyertai. Iya, Maharsi. Jangan salahkan aku, Nikumudani. Aku terpaksa menemuimu. Sudah cukup lama aku menunggumu. Akhirnya kita benar-benar bisa berkumpul, Sudawirat. Hei, siapa kamu? Kenapa kamu kurung aku di sini? Kamu adalah Bopo dari Kaisti anak tunggalku, Sudawirat. Hah? Bopo dari Kaisti anak tunggalmu? Ya. Kaisti, keluarlah. Bopo sudah menunggu kehadiranmu. Apa ini? Apa yang sebenarnya ku hadapi? Perkenalkan dirimu pada Bopomu. Saya Kaisti, Bopo. Bopo yang telah mengukir... Kenapa perempuan itu menyebut-nyebut Sudawirat sebagai Boponya? Gila dan ngawur kalau perempuan itu menganggap aku Bopo dari anaknya. Hah, tidak mungkin. Tidak mungkin kalau aku punya anak denganmu. Tatap dalam-dalam, Sudawirat. Inilah Kaisti, anak kita. Mana mungkin? Kita tidak pernah ketemu. Kita tidak saling mengenal. Boleh saja kamu tidak mengenalku, Sudawirat. Dan memang benar, kita tidak pernah saling ketemu. Tapi cinta dan kekuatan nafsuku telah mampu menghadirkan kamu dalam mimpiku. Kekuatan cinta dan nafsu itulah yang membuahkan Kaisti anak kita. Jangan asal bicara kamu, Kumudani. Cerita khayalmu itu tidak masuk akal. Lihat, Sudawirat. Kaumku tidak ada laki-laki. Dari mana bisa kudapatkan anak kalau tidak dari kamu? Kamu ingin bukti yang bagaimana? Aku bisa memeluk kamu tanpa kamu keluar dari sangkar yang mengurungmu. Ayo, Sudawirat. Ayo, peluklah aku. Datanglah padaku. Kurang ajar. Serang
dia! Sudah, Kesti. Sudahlah. Sudah, Wira tidak akan mengakui keberadaan kita. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Cepat, Hita. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Iya, ayo Wira. Hey. Sudah ada kabar dari Sudawirat, Kanda? Belum. Dinda khawatir. Apa yang Dinda khawatirkan? Dinda khawatir. Apa jadinya kalau misi Sudawirat gagal? Kenapa Dinda bicara begitu? Kanda, sudah pasti yang datang ke Gunung Dadakan itu bukan hanya Sudawirat dan Lokahita saja. Pasti ada golongan atau kelompok lain yang datang ke sana. Iya, tentu saja. Lalu kenapa? Bagaimana nanti kalau lawan yang mereka hadapi tidak seimbang dengan kekuatan mereka, Kanda? Sudawirat dan Lokahita itu pendekar berpengalaman. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, tapi bagaimana kalau mereka mengalami kesulitan? Sudawirat akan menghubungi Kanda kalau memang mereka menghadapi kesulitan. Doakan saja agar mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik. Iya, Kanda. Siapa itu yang datang? Mana? Itu, yang di sana itu. Siapa mereka, Kang? Kalau tidak salah, itu Segaun Lanang dan ketiga Dewi Siluman anaknya. Iya, iya Kang, benar. Tidak seorang pun boleh tahu siapa kita sebenarnya. Iya. Ayo cepat, mulai rupa. Iya, Bapak. Iya, Kang. Apa yang akan mereka lakukan? Beres, Bopo. Tidak akan ada seorang pun yang akan mengenali kita. Iya, Bopo. Kita benar-benar seperti pendekar. Iya. Kalian benar. Tidak akan ada lagi yang akan mengenali kita, baik dari golongan putih maupun golongan hitam. Kita rebut senjata itu, lalu kita pergi dengan aman. Iya, Bopo. Kalau kita menyerang, tidak akan ada yang tahu. Ya, sekarang kita menyebar. Bopo, kenapa mereka pakai repot-repot mali rupa segala, Bopo? Itu mudah.